Panik, panik, Panik. panik. Yang memfitnah ijazah Jokowi palsu. Sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Lihat aja nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Di mana, Pak? Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Kita menunggu sebenarnya mereka Sebentar lagi. masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi. Nah, ini lagi satu. Siapa ya? Kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh ijazahnya asli bukan ini. Dia yang masuk. Oh, dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Oh, Yang kami periksa ini. Bung Karena Aiman, ini adalah Bung Aiman. Ya, Jadi sebentar. Yang kami periksa ini, siapa sih ya suruh kalian memeriksa ijazah Pak Jokowi yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu itu betul-betul ijazah Pak Jokowi yang asli, ya kan? Mas, Anda pernah lihat belum si ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya justru Sebentar. saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda Anda pernah berani lihat belum? mengatakan Kalau palsu. belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai Pakai Mas. logika, tidak pernah melihat ijazah asli. Loh, Anda ini berkuar. kamu lihat. Sebentar. Si Roy Suryo, Roy Panci ini tanyakan, Anda sudah melihat ijazah Pak Jokowi asli atau bukan? Enggak pernah lah, ya kan? Seharusnya sebaliknya pertanyaan itu datang dari abang itu, ya kan? Anda pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli bukan? Nah, itu seharusnya pertanyaan itu dilontarkan kepada Roy Suryo. Nah, ini salah satu ya, guys. Foto Pak Jokowi sewaktu ya baru nikah sama Bu Iriana, dan foto Pak Jokowi sama seperti yang ada di ijazah. Apalagi yang harus kalian dustakan. Wow, sangat mengejutkan. Ya, pada hari ini ya Pak Jokowi resmi melaporkan beberapa nama ya penyebar berita bohong, pencemaran nama baik ya tentang ijazah palsu ya. Ini sih luar biasa, di luar prediksi kita ya kan guys. Ya, aku kira Pak Jokowi masih ya sabar-sabar gitu aja gitu ya kan, seperti sewaktu menjabat ya. Sekarang enggak ya kan. Sekarang mereka sudah resmi dilaporkan ya. Nah, dan mereka ini siap-siaplah masuk bui seperti Roy Suryo, ada inisial RS ya, Rismond juga gitu ya, Dr. Tifa. Aduh, dan siapa lagi namanya yang tua-tua itu ya kan. Pokoknya mantap ya guys. Nah, ini barulah ya kan yang kita inginkan dari dulu sebenarnya Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi melaporkan sendiri. Dan sekarang ini Pak Jokowi turun langsung melaporkan sendiri ya. Kenapa ditanya oleh wartawan, kenapa Pak Jokowi langsung turun untuk melaporkan ataupun langsung datang untuk melaporkan? Ya karena ini adalah delik aduan kata Pak Jokowi. Ya benar juga ya kan. Nah, jadi mari kita saksikan bersama-sama kepanikan Dr. Tifu dan Roy Panci ya kan. Di saat ataupun sesudah Pak Jokowi melaporkan ini, benar-benar melaporkan, kan kemarin-kemarin ada isu-isu aja ya kan guys. Sekarang udah benar-benar dilaporkan. Oke, ini dia videonya dan ini dia tanggapan netizen juga ya guys. Ini dia videonya. Panik, panik, Panik. panik. Yang memfitnah ijazah Jokowi palsu. Sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Lihat aja nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Di mana, Pak? Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Iya juga. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ini Kita menunggu sebenarnya mereka Sebentar lagi. masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi. ini lagi satu. Siapa ya? Sebentar lagi. Sebentar lagi kau masuk bui.
asli dan itu ijazah secara hukum palsu. Aduh. Ya katanya udah. Kalau di ini yang kemudian di posting. Nah, dan sebentar di sini Roy Suryo menjelaskan kalau katanya pernah ketemu sama orang yang memposting ijazah Pak Jokowi yang pertama kali ya kan guys. Nah, di sini ya kan Roy Suryo menjelaskan kalau misalkan ya kan apa yang dibilang itu ataupun apa yang dia teliti itu soal ijazah Pak Jokowi palsu ya kan, maka yang kena bukan dia maksudnya ya kan, yang kena yang memposting pertama kali katanya. Oke, kita dengar dulu sambil kita komen. kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Oh, dia yang masuk. Karena katanya. dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Bung Karena Aiman, ini adalah Bung Aiman. Ya, silakan. Jadi Sebentar, yang kami periksa ini siapa sih ya suruh kalian memeriksa ijazah Pak Jokowi yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu itu betul-betul ijazah Pak Jokowi yang asli, ya kan? Nah, ini membuktikan ataupun menandakan, memperlihatkan, menontonkan kepanikan si Roy Panci ya kan guys, karena dia sudah, aku yakin nggak bisa tidur. Beberapa orang yang sudah dilaporkan Pak Jokowi ini pasti nggak nyenyak tidur. Pasti memikir apalagi seperti Roy Suryo ya kan pernah masuk penjara kan, udah menghayal gitu kan, berpikir ya aduh aku tidur di bui lagi gitu ya. Berapa tahun ya kira-kira. Aduh kena lah Roy Panci sekarang ya. Aku yakin pasti kena ini. Oke, kita lihat. sebetulnya udah terjawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa mereka ini berani hadir di sini untuk mengklarifikasi itu? Mungkin supaya bebas dari proses hukum. Tapi kan banyak Benar, rentetan ini. Udah banyak statement-statement di video, di TV, di mana itu yang tidak akan menutupi kejahatan itu kan? Oh, begitu? Ya benar ya kan. Kata Roy Suryo kalau misalkan ini palsu yang kena ini yang memposting pertama kali. Tapi ya kan dia menganalisa ijazah Pak Jokowi dari screenshotan ya, dari foto ataupun media ya. Dan siapa suruh? Dan kalian setelah menganalisa langsung mengejas ataupun menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ya kan. Terkecuali kalian sudah melihat yang asli daripada Pak Jokowi, terus kalian ya mau menganalisa lah apalah kayak ya kan, mau uji lah gimana kan. Nah, terus kalian ketemu kalau benar ya ijazah Pak Jokowi itu palsu, baru kalian tuduh Pak Jokowi ya kan, barulah kita anggap ya mungkin juga benar gitu ya kan. Tapi ini enggak ya kan, dari foto yang beredar di media ya kan guys. Oke, kita dengar dulu. Gak ada kejahatan. Kalau Mas. maksudnya bukan yang pertama, yang bersangkutan. Tadi kan Anda pembukaannya kan begitu ya. Iya. Kenapa berani? Iya. Saya mengatakan mereka ini berani ternyata Enggak. untuk tujuan mengklarifikasi itu. Oh, Mengklarifikasi ini. Iya, ya. mengklarifikasi. Sekarang kan statement mereka kan begitu. Dokter Tiva juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal Yang diposting yang ini, Mas. padahal di banyak Panik, ya, sorry. di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum si jasanya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya justru Sebentar. saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda Anda pernah berani lihat belum? mengatakan Kalau palsu. belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Pakai Mas. logika, tidak pernah melihat ijazah asli. Loh, Anda ini yang berkuar. kamu lihat. Sebentar. Si Roy Suryo, Roy Panci ini menanyakan, Anda sudah melihat ijazah Pak Jokowi asli atau bukan? Nggak pernah lah, ya kan? Seharusnya sebaliknya pertanyaan itu datang dari abang itu, ya kan? Anda pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli bukan? Nah, itu seharusnya pertanyaan itu dilontarkan kepada Roy Suryo. Malah dia pula yang nanya. Karena dia yang menuduh ya kan. Kalau misalkan dia ataupun Roy Panci dan kroni-kroninya ya kan pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli terus menuduh itu palsu ya kan. Nah, masuk akal juga ya kalau misalkan dia menganalisa ya kan ijazah itu sebenarnya bukan asli tapi palsu. Kalau benar-benar pernah lihat ijazah betul-betul yang di tangan di Pak Jokowi gitu ya kan. Ini malah sebaliknya ya kan, dia pula yang nanya. Aduh, bengong. Nah, ini salah satu ya guys. Foto Pak Jokowi sewaktu
ya baru nikah sama Bu Iriana, dan foto Pak Jokowi sama seperti yang ada di ijazah. Apalagi yang harus kalian dustakan? Ini Ini sama. benar-benar di luar prediksi BMKG guys ya. Selama ini Pak Jokowi yang kita kenal selalu diam, akhirnya hari ini resmi melaporkan 5 orang yang menuduh ijazahnya palsu. Mampu. Ini adalah awal yang bagus gitu ya, karena dari sini kita nanti akan bisa tahu gitu ya apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini buat orang-orang yang dilaporin gitu ya, pasti Nggak serius nyenyak nih gitu. kita dilaporin. Beneran ini kita dilaporin. Waduh, masuk lagi gitu. Beneran kita dilaporin. Aduh, bisa tidur nyenyak nggak ya orang-orang itu Nggak gitu? bisa, nggak bisa. Itu mereka buktikan, Pak. Nah, Ada mereka foto-foto wisuda bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi? Pak. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum kelar. Yang juga pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah, sekarang masalah tanda tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 Ini skripsi baru yang dibuka oleh logikanya, kolega ya kan? dari Pak Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Terlepas dari apakah ini yang disampaikan oleh orang yang pada saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan, Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu, Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah ini saya memang tidak terlalu detail gitu untuk mengambil, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu. Juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Lihat Joko muka Widodo Roy selaku Suryo. Presiden ke-7 Republik Nampak Indonesia kali itu panik tadi ya kan? melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja. Ya,
Roy Suryo katanya bagus dilaporkan Pak Jokowi, tapi dalam hatinya aku yakin gelisah. Gelisah berat ya guys. Aduh Roy Dan Suryo nanti kita kelihatan uji sekali. dengan teknologi, kita Waduh. uji dengan kebenaran, Wow. dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja. Nah, baik guys. Nah, jadi kelihatan sekali Roy Suryo di sini mukanya panik. Ya memang dia mengatakan kalau wah bagus kalau Pak Jokowi melaporkan ya kan. Nanti bisa adu data ya. Tapi dalam hati Roy Suryo nih pasti panik. Apalagi dokter Tifu ya kan. Mereka panik dan tadi yang bikin aku eh apa agak sedikit ngakak ya kan guys. Roy Suryo malah menanyakan kepada lawan debatnya, pernah nggak kamu melihat ijazah Pak Jokowi yang asli? Seharusnya pertanyaan itu yang dilontarkan kepada Roy Suryo ya kan. Pernah nggak lihat ijazah Pak Jokowi yang dipegang oleh Pak Jokowi? Terus menganalisa ya kan. Terus mengatakan palsu. Kan nggak pernah gitu. Kalau kita ya memang sudah percaya ya kan. Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli meskipun kita belum pernah lihat. Karena apa? Ya, saksi hidup ada, dosen pembimbing sudah mengakui ya kan. Apalagi udah beberapa puluh teman Pak Jokowi yang sudah mengakui kalau dia itu sama-sama kuliah di UGM seangkatan. Apalagi sih sebenarnya. Dan tadi juga aku dengar ya kan pengacaranya Pak Jokowi mengatakan sewaktu melapor ke Polda ya, Polda kalau nggak salah ya, Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya kan guys, membawa semua ijazahnya seperti ijazah SD, dari ijazah SD, SMP, SMK kalau nggak salah, dan ya ijazah dari UGM sendiri ya kan guys. Dan di situ ya diperlihatkan kepada Pak polisinya ya. Semuanya lengkap. Maka daripada itu siap-siaplah dokter Tifu ya kan. Roy Panci dan ya kroni-kroninya lah ya kan yang selalu mengatakan, bahkan mereka-mereka ini nuduhnya ijazah SD Pak Jokowi juga nggak jelas, ijazah SMK-nya juga nggak jelas, pokoknya semuanya nggak jelas. Aduh, mana mungkin ya Pak Jokowi dari menjadi wali kota Solo ya sampai menjadi presiden ya kalau ijazahnya palsu udah kebongkar dari dulu ya kan guys. Guys, aku yakin mereka-mereka ini semuanya udah nggak nyenyak tidur. Terutama nama-nama yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Aku nggak kebayang ya malam ini mereka meeting apa gitu ya. Gimana kita cara melawannya? Gimana kalau jasa Pak Jokowi asli gitu ya kan? Malah yang mengambing hitamkan yang memposting pertama kali ijazah Pak Jokowi. Ya, yang ketangkep nanti dia katanya ya kan. Padahal mereka yang menganalisa dan menyebarluaskan gitu ya kan. Mengatakan langsung secara terbuka kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Malah mengambing hitamkan orang ya. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian. Nah, pokoknya ini sejarah, bisa dibilang sejarah ya kan. Karena pertama kali Pak Jokowi melaporkan orang ya kan. Ya karena jengkel juga ya. Pak Jokowi sudah diam ya 10 tahun. Walaupun dicaci, dihina, dipitnah-fitnah sewaktu menjabat is oke lah ya kan. Karena Pak Jokowi masih menjadi presiden ya nggak mungkin lah melaporkan rakyatnya sendiri. Ya mungkin dalam pikiran Pak Jokowi seperti itu. Tapi sekarang ya kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat dan siap-siaplah kalian semua masuk bui. Untung aja Sukindur sudah taubat. Udah kapok. Guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Kalau menurut kalian Roy Panci, Dr. Tifu bakalan masuk nggak? Komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.